Itu kan ada banyak tuh relawan yang dulu membela mati-matian Pak Jokowi ketika ada isu, selalu membela Pak Jokowi gitu. Tapi ketika sudah jadi komisaris, ketika punya jabatan, mereka stop sampai di sana, udah nggak berani komentar lagi. Karena apa? Beban. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua sedih dan tangis yang pernah kita rasakan. Sebenarnya rasa sedih dan tangis itu biasa, semua orang pasti pernah mengalaminya. Cuma mungkin alasannya beda-beda. Ada yang karena putus cinta, ada yang karena kalah main Bitcoin. Ya macam-macam lah. Maka ketika Ibu Megawati nangis, sedih melihat Pak Jokowi difitnah, dihina oleh orang lain dan kemudian disebut kodok begitu, sebenarnya adalah perasaan biasa dan wajar, manusiawi kalau kemudian Ibu Mega ini emosi gitu. Karena Bu Mega kenal dengan Pak Jokowi, sering ketemu, sering ngobrol, sering diskusi, punya hubungan baik selama bertahun-tahun, wajar kalau kemudian ikut emosi gitu. Itu sama seperti kita punya teman kita difitnah, dicaci maki oleh orang lain, rasanya kan kita ikut marah gitu, ikut emosi. Wajar. Bahkan jangankan Bu Mega, rakyat biasa yang nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah ngobrol secara langsung, nggak pernah punya hubungan pribadi gitu ya. Kalau mereka ingat bagaimana oposisi ini merespon atau bersikap terhadap Pak Jokowi, perlakuan lawan politik Pak Jokowi dalam rangka memfitnah, mencaci maki gitu ya, itu mereka juga ikut sedih dan nangis loh. Makanya jangan heran ketika Pak Jokowi datang belusukan ke daerah gitu, ketemu banyak orang, tiba-tiba kadang ada orang tiba-tiba nangis di depan Pak Jokowi gitu, karena sedih. Bagaimana mungkin seorang presiden yang nggak kenal lelah untuk bertemu dengan warganya, yang mau bersalaman dengan semua orang, tapi masih difitnah, dicaci maki dengan begitu dahsyatnya. Mereka nggak terima. Nah, perasaan sedih Ibu Megawati ini sebenarnya bagi saya itu mewakili perasaan banyak orang, termasuk perasaan saya pribadi dan kemudian mungkin teman-teman yang nonton ini. Kita itu ikut sedih dan marah ketika Pak Jokowi difitnah, dihina dengan kata-kata kodok atau kecacian yang lain gitu. Wajar, manusiawi, biasa. Tapi kemudian kewajaran ini, kemanusiaan ini kemudian diseret ke arah politik, direspon oleh para pengamat politik, politisi, lalu muncullah tafsir yang macam-macam gitu. Ada yang mengatakan bahwa Ibu Mega lagi bermanuver, lagi ingin merangkul, menyeret Pak Jokowi kembali masuk ke partai agar loyal, agar solid kepada PDI Perjuangan sampai 2024 nanti, agar sama capresnya gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini pengalihan isu. Karena Puan Maharani lagi dibully habis-habisan oleh banyak orang gara-gara balihonya terpampang di mana-mana dan itu dianggap tidak relevan, tidak peka terhadap kondisi sosial sekarang. Lalu kemudian Ibu Mega ini tampil bikin isu baru. Gara-gara komentar ini, saya jadi ingin menyampaikan sudut pandang saya, pengalaman saya pribadi dari beberapa referensi dan media yang kita bisa baca secara umum gitu ya. Karena saya punya pengalaman menarik. Saya nggak pernah ketemu dengan Bu Mega, nggak pernah foto, nggak pernah ngobrol secara langsung, nggak kenal gitu ya. Secara pribadi nggak kenal. Bu Mega juga udah pasti nggak kenal saya gitu ya. Cuma saya punya pengalaman ketika tahun 2018 lalu, saya diundang di acara hari ulang tahun Ibu Mega di Jakarta di Taman Ismail Marzuki kalau nggak salah. Kebetulan teman saya ini tahu saya pendukung Ahok gitu ya, ikut kampanye di tahun 2017 lalu. Kemudian juga tahu lah saya lagi baca buku-bukunya Bung Karno, maka dianggap satu frekuensi dan diundang ke sana. Saya hadir lah di sana gitu. Nah, saya ini kan orangnya kalau nanya itu tanpa filter gitu. Saya kalau ketemu menteri Pak Jokowi gitu, kalau nanya tuh transparan gitu, tanpa saringan gitu. Saya waktu itu penasaran dan kemudian nanya ke teman saya ini. Kan di sini nih ada banyak kader Megawati gitu, ada banyak kader PDI Perjuangan, loyalis Bu Mega. Tapi saya penasaran loh, kenapa di sosial media Ibu Mega ini fotonya diedit dengan gambar binatang, dengan gak senonoh gitu, begitu buruk dan menjijikkan gitu kata saya. Tapi gak ada kadernya yang berani melaporkan atau merespon itu. Padahal banyak nih yang datang di sini kata saya. Kenapa nggak ada satupun yang mau merespon dan memproses ini secara hukum? Saya penasaran gitu. Nah, teman saya ini menjawab. Lalu dia bilang, saya pernah kok ngelaporin katanya, diproses ke kepolisian. Tapi kemudian kedengeran sama Bu Mega, ditegur saya katanya. Bu Mega nggak berkenan, nggak setuju dengan itu. Karena apa? Karena nyusahin orang lain kata dia. Lagian ini urusan pribadi dan saya masih mampu untuk menghadapinya sendiri. Itu kata Bu Mega.
Dan bagi saya, kalaupun saya ini dihina sedemikian rupa, itu kan nggak akan membuat saya otomatis jadi terhina. Kalaupun orang yang menghina saya itu ditangkap oleh polisi, kemudian dipenjara, apa untungnya buat saya, kata Bu Mega. Apa membuat saya ini jadi lebih baik ke depannya? Karena enggak ada hubungannya. Cuma nyusahin orang. Maka kamu jangan ikut-ikut campur urusan pribadi, kata Bu Mega. Kalau ada partai politik kita difitnah, diserang oleh orang, silahkan respon. Tapi ini urusan pribadi saya, jangan ikut campur. Makanya di sosial media kita, di Facebook terutama, di kolom komentar itu masih banyak foto-foto Bu Mega yang diedit dengan begitu buruknya, dan itu kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Muncul terus, nggak ada habis-habisnya gitu. Ya belakangan saya akhirnya tahu gitu. Karena kader-kadernya nggak dibolehkan untuk melaporkan ini. Karena cuma bikin susah. Nah, kejadian ini, pengalaman ini, itu dialami oleh banyak orang. Dan ini sesuai dengan cerita yang mereka dengar selama ini gitu. Jadi ada ceritanya di mana Prananda, anak Bu Mega, itu kan dulu punya pacar di Bogor. Dulu gitu, ketika masih muda. Ya sekarang sudah mantan, nggak jadi soalnya. Gagal sama yang itu gitu ya. Tapi dulu kan dia punya pacar, mau apel gitu. Dan dia nggak mau ditemani sama ajudannya. Ya masa apel ditemani sama ajudan, kata dia. Jadi dia berangkatlah sendiri ke sana. Nah ketika pulang dari Bogor ke Jakarta, di perjalanan dia ini coba dirampok oleh 4 orang atau 5 orang gitu ya. Mau dirampok, barang-barangnya diambil, kemudian dompetnya juga diambil. Tapi kemudian tiba-tiba rampoknya nih minta maaf, dan kemudian dia bilang bahwa saya ini mengidolakan sekali Bung Karno, dan kemudian saya minta maaf karena salah orang. Kemudian dia kabur, para perampok ini. Karena belakangan ketahuan di dompet Prananda ini ternyata ada fotonya Bung Karno, Bu Mega, dan Prananda. Nah, kejadian ini ketika sampai di Jakarta diceritakan oleh Prananda ke Ibu Mega. Nah, kan ini kedengeran sama stafnya gitu ya, kemudian keluarga Bu Mega yang lain. Ini nggak terima dengan kasus ini dan mau dilaporkan ke polisi. Cuma Bu Mega nggak setuju, melarang. Ngapain dilaporkan ke polisi? Katanya. Bikin susah orang aja. Itu kan premannya kan nggak jadi ngerampok gitu. Pranandanya juga nggak dipukulin kok. Salahnya apa? Kata Bu Mega. Kok mau dilaporin tuh apa urusannya? Cuma bikin susah orang. Udahlah katanya. Toh itu juga rakyat kita kok, katanya, kata Bu Mega. Nah, cerita ini relevan dan sesuai gitu dengan yang dialami oleh banyak kadernya hari ini. Maka ketika sekarang PDI Perjuangan ini menjadi partai yang paling solid gitu ya, nggak ada dualisme, nggak ada yang teriak-teriak berani secara lantang menantang ketua umumnya seperti partai lain gitu, atau ada seperti partai yang nggak konsisten, misalkan ketua umumnya jadi menteri tapi anggotanya masih jadi oposisi, itu kan ada tinggal gitu ya. Ya suka lempar-lempar HP itu gitu. Nah di PDIP ini nggak terjadi gitu, karena kader-kadernya itu loyal karena melihat Ibu Megawati ini sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan sikap-sikapnya, baik itu di media ataupun tanpa media, sesuai gitu. Dan ini jarang terjadi, susah terjadi karena nggak semua lah. Kadang kan kita nemuin bos atau atasan gitu yang suka marah-marah, yang suka caci maki stafnya, yang suka kasih instruksi yang macam-macam dan nggak manusiawi gitu ya. Makanya kemudian ada banyak bawahan yang ketika sudah putus kontrak, putus kerja dengan bosnya, tiba-tiba mereka jadi haters, jadi jelek-jelekin atasannya. Ya gara-gara ini gitu. Gara-gara ada sesuatu kebijakan yang nggak manusiawi, nggak sesuai dengan nuraninya, dan itu bertolak belakang dengan moral yang ada yang sekarang ini. Nah, di PDI Perjuangan itu nampaknya nggak ada gitu. Makanya semua orang loyal. Dan Ibu Megawati menunjukkan sebagai orang yang sabar, yang sebagai orang yang konsisten dengan kebenaran jalan perjuangan gitu. Ketika partai PDI Perjuangan diserbu, kemudian ada kadernya meninggal dunia, Ibu Mega nggak pernah tuh kemudian kontroversi mengatakan bahwa saya dizolimi, PDI Perjuangan dizolimi, kemudian negeri ini apalah gitu, nggak ada. Lalu bilang fail nation dan sebagainya, nggak ada gitu. Ketika ada kasus Kuda Tuli, ada kader PDI Perjuangan mati diserbu oleh orang lain gitu ya. Ibu Mega cuma beli bunga dan mengucapkan bela sungkawa, biasa sebagai manusia biasa gitu. Nggak ada pidato-pidato yang konferensi pers yang termehek-mehek kayak partai sebelah. Kemudian ketika ada kader PDI Perjuangan diserbu, dikeroyok oleh FPI, Ibu Mega menginstruksikan agar kadernya tidak mengambil reaksi berlebihan. Stop, cukup proses secara hukum dan nggak perlu merespon ini secara berlebihan.
Ini kan menunjukkan sebuah sikap yang matang dan dewasa gitu. Karena nggak mudah bagi orang yang memimpin sebuah partai, pemenang, penguasa, kadernya jadi menteri, jadi presiden gitu. Tapi kadernya malah dikeroyok sama FPI, ini kan penghinaan luar biasa gitu. FPI ini apa? Partai yang emang ketuanya jadi apa? Jadi narapidana kan gitu. Kader-kader FPI juga nggak jadi apa-apa, jauh berbeda dengan PDI Perjuangan gitu. Tapi ketika ada kadernya dikeroyok, Ibu Mega nggak mau mengambil respon yang reaktif gitu, menyetop mendinginkan para kadernya untuk tidak berbuat hal yang keras terhadap FPI. Biarkan aja gitu. Ini kan menunjukkan betapa Ibu Mega ini nggak mau drama sebenarnya. Orangnya tuh nggak mau drama. Ketika dipancing-pancing sama SBY, dipancing sama orang-orang lain, nggak pernah ngerespon Bu Mega gitu. Maka ketika sekarang Ibu Mega sedih dan kemudian menangis, lalu dianggap sebagai drama politik, ini ya menyedihkan sebenarnya gitu. Karena kalau kita ingat sebenarnya itu nggak mudah bagi orang yang punya jabatan penting di negeri ini, tapi mau belain Pak Jokowi. Nggak mudah gitu. Jangankan ketua umum partai, komisaris, dirut, atau pejabat-pejabat kecil yang munculnya dari relawan gitu kan, ada banyak tuh relawan yang dulu membela mati-matian Pak Jokowi ketika ada isu, selalu membela Pak Jokowi gitu. Tapi ketika sudah jadi komisaris, ketika punya jabatan, mereka stop sampai di sana, udah nggak berani komentar lagi. Karena apa? Beban dengan jabatannya. Nah, Bu Mega menghilangkan itu, menghilangkan egoisme itu gitu. Nggak peduli sama jabatannya, tetap ngebelain Pak Jokowi, dan itu nggak mudah. Pertanyaannya, ketua partai mana yang pernah belain Pak Jokowi ketika Pak Jokowi dihina? Nggak ada. Jadi ketika ini dianggap drama politik, saya meragukan itu. Dan hubungannya dengan Pak Jokowi ini emang bagus gitu. Dan Pak Jokowi juga bukan orang yang bukan orang yang tanpa jasa kepada Bu Mega, pernah juga. Jadi pernah, kalau kita ingat, ada kasus di mana Ibu Megawati ini sempat salaman dan nggak salamin sama Surya Paloh, jadi dilewatin gitu. Pernah ada kasusnya gitu ya. Lalu di sebuah acaranya Nasdem, Surya Paloh ini pidato gitu, nyindir Ibu Mega. Lalu bilang, saya sudah kirim intelijen dan kemudian suruh selidiki, apa benar Ibu Megawati itu sengaja nggak nyalamin saya. Dan ternyata jawabannya, nggak sengaja, katanya. Kata Surya Paloh, nggak sengaja, tapi dengan nada-nada ngenyek gitu ya. Nah, Pak Jokowi yang hadir di sana kemudian punya kesempatan untuk pidato setelah itu merespon Surya Paloh di acara Nasdem dengan mengatakan bahwa saya juga sering kok salaman tapi kemudian luput gitu ya. Kemudian kelewat gitu, dan itu biasa saja dan nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Ini kan menunjukkan pembelaan yang luar biasa dari seorang Pak Jokowi kepada Ibu Mega. Jadi dua orang ini punya hubungan yang bagus, dan saya tidak setuju kalau kemudian itu dianggap drama gitu ya. Nah, kemudian yang mungkin juga orang nggak sadar, Ibu Mega ini kan bukan orang yang bukan orang yang kayaknya pokoknya asal menang gitu, enggak. Pada tahun 2017 lalu itu kan ada banyak survei politik kader PDI Perjuangan menolak Ahok. Ada juga Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu kalau nggak salah ya. Itu kan nggak suka sekali sama Ahok dan yakin kalau Ahok kalah pasti kalah katanya. Kalau Ahok maju pasti kalah katanya. Tapi Ibu Megawati waktu itu dengan keyakinan penuh tetap mendukung Ahok sekalipun kalah gitu. Ya karena apa? Karena ini tanggung jawab dia gitu sebagai ketua umum partai. Yang nggak setuju silahkan. Tapi ketika instruksi sudah keluar, semua kader harus sepakat. Jadi ini menunjukkan betapa matang dan luar biasanya kepemimpinan Ibu Megawati yang berhasil menghasilkan kader-kader yang luar biasa dari mulai Ahok, Risma, Ganjar sampai Pak Jokowi. Dan itu bagi saya tanpa drama gitu. Jadi tapi memang kita itu kadang dalam politik ini kan kita hanya ikut-ikutan gitu ya. Kita nggak bisa melihat secara jelas gambarannya. Tapi ada satu cerita yang menurut saya ini menarik dan unik gitu. Ini juga pada akhirnya akan ada kaitannya dengan Puan. Ketika tahun 2014 lalu ada banyak survei, ada banyak relawan itu mendukung Jokowi Abraham Samad. Banyak gitu, termasuk saya sendiri. saya ini mendukung Abraham Samad untuk maju sebagai wakilnya Pak Jokowi.
Tapi kemudian Ibu Mega nggak setuju. Kita tuh bingung gitu. Kenapa Bu Mega milih JK? Kenapa bukan Abraham Samad? Bingung. Tapi belakangan kita tahu ternyata Abraham Samad ini buruk sekali ternyata orang ini gitu ya. Menggunakan KPK untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ambisi pribadi dan politiknya gitu. Akhirnya kita tahu. Nah, kejadian-kejadian yang belum terungkap itu mungkin waktu yang akan mengungkapnya. Jika pada akhirnya Bu Mega mencalonkan Puan Maharani atau nggak memilih Ganjar Pranowo, pada akhirnya waktu yang akan menjawab gitu. Saya yakin waktunya akan pas. Ya keinginan kita maunya Ganjar yang maju, bukan Puan gitu ya. Tapi kalaupun ini tidak terjadi, pasti ada alasannya. Seperti alasan bagaimana Ibu Megawati menolak Abraham Samad di tahun 2014 lalu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.